Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itu kita hari ini, pagi ini sama-sama ada di gedung dakwah PCA Harapan Jaya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai orang muslim, yaitu menuntut ilmu. Bapak Ibu jamaah Majelis Tabligh PCA Harapan Jaya yang dirahmati Allah, sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in, akhirnya pada kita semua yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak narasumber yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Basuki Darwo, juga Ibu Bapak pengurus PCA Harapan Jaya beserta staf dan jajarannya, para tokoh, para sepuh Muhammadiyah yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di tempat yang sangat sederhana namun juga sangat mulia. Hari ini tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Maret tahun 2025 Masehi. Kita masih diberi kekuatan, kesempatan, umur panjang untuk sama-sama melaksanakan menuntut ilmu, karena dalam agama kita menuntut ilmu adalah punya wajib. Untuk tema hari ini, tema besarnya adalah manajemen husnul khotimah. Subtemanya adalah akankah ini menjadi Ramadan yang terakhir? Tapi mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan kita masih bisa tahun depan masih kebagian lagi gitu. Untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber, Bapak Haji Basuki Darwo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Harapan Jaya beserta jajaran, segenap anggota dan simpatisan, terkhusus kepada para sesepuh. Kita bersyukur pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita termasuk orang-orang pilihan karena kita memilih hal yang baik, yang positif, tentu dalam rangka untuk mengisi amaliyah Ramadan yang sekali lagi tidak saja sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tetapi betul-betul kita melaksanakan siam ataupun saum di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menganugerahkan begitu banyak nikmat dan rahmat sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini tentu masih suasana bulan Ramadan, bahkan sudah sampai pertengahan, kita bersyukur masih diberikan kesempatan dan nikmat oleh Allah sehingga masih dapat menjalankan titah, perintah dan satu kewajiban sekaligus sebagai kebutuhan seorang mukmin atau mukminah untuk menjalankan ibadah siam Ramadan ini. Karena banyak di antara kita, saudara kita yang ingin sekali menunaikan siam Ramadan sebagai bentuk kepatuhan, tapi fisiklah yang menghalanginya. Mungkin karena sakit, mungkin karena sesuatu sehingga dia tidak bisa menjalankan dan melaksanakan tugas yang mulia itu. Jadi semua itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita, yaitu kita tundukkan dan kita patuh kepada Allah. Begitu Allah memanggil, kita jawabannya sami'na wa ta'na untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Ada satu pertanyaan yang seringkali muncul ketika mulai pertengahan bulan Ramadan ini. Akankah ini menjadi Ramadan yang terakhir gitu ya? Kita berharap tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya kan? Yang berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Andai kata ini terakhir, maka mari kita betul-betul gunakan kesempatan dan peluang yang begitu luar biasa. Karena bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu tidak diberikan kepada umat lain, hanya umat Rasulullah. Dalam rangka apa? Agar umat Rasulullah itu sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah sarananya bulan Ramadan. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutnya sebagai Al-Madrasah Al-Mutamayyizah. Madrasah itu artinya tempat pelatihan mutamayyiz yang paling paripurna. Di atasnya udah nggak ada lagi. Bapak Ibu, kita semua bisa menjadi orang bertakwa yang akhirnya sampai kepada puncak kemuliaan dan kebahagiaan. Bisa dengan ibadah,
itu bisa, apapun bentuk ibadahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah 21, surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min la'allakum tattaqun, begitu. Wahai segenap manusia, u'budu, ibadailah Rabbmu. Siapa itu Rabbmu? Dialah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu yang tujuannya sama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh sebab itu maka yang paling efektif untuk kita menjadi sampai kepada puncak kemuliaan itulah siam Ramadan, yang sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang-orang yang beriman. Ya, kalau tadi harfu nidanya, panggilannya itu umum. Ya ayyuhan nas tuh ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu umum. Yang perintahnya pun umum, Pak. Untuk kita beribadah. Apa ibadahnya? Apa saja. Yang penting dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau ini khusus, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya sama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, goalnya itu adalah takwa. Melaksanakan siam Ramadan adalah layaknya menempuh satu perjalanan yang tujuan perjalanan kita, jangan lupa Ibu Bapak, di dalam ujung ayat tadi adalah pulau takwa. Kalaulah kita berjalan menuju satu pulau, pulau yang hendak kita tuju namanya pulau takwa. Pantainya namanya Ramadan. Nah, itu sudah kita lalui pantainya. Bahkan kita sekarang sudah sampai tengah-tengah. Dan ingat Bapak Ibu, semakin kita nyebrang pulau atau laut, begitu sampai di tengah, anginnya semakin kencang. Ya Pak, godaannya semakin kuat. Terutama ibu-ibu. Karena di Perumnas Klender saya di Jakarta Timur itu, hari ini mohon maaf, jamaahnya sudah mulai dikit-dikit pindah ke mall, jamaah moliyah ya, ada yang sudah pindah ke pasar, ke Tanah Abang, ada yang juga sudah mulai melirik-lirik stasiun, bandara dan lain-lain. Jadi godaannya begitu kuat. Nah, ini pertanyaan kita kemudian, apakah angin yang semakin menerpa di pertengahan ini kita kuat atau tidak? Inilah nanti yang akan membedakan antara orang yang puasa dan saum atau siam. Ingat ya Pak, tujuannya apa? Pulau takwa. Karena nanti banyak yang nyasar nih ke pulau ini. Kemana? Pulau Matahari. Jadi seharian ngiter-ngiter aja di matahari, milih ini milih itu, tapi nggak ada yang dibeli Pak, ya gitu. Ada yang juga nyasar ke sini tuh, ke Pulau Ramayana. Nggak tahu di Bekasi ada Ramayana nggak tuh? Jadi Perumnas ada. Nah, ada yang nggak kemana-mana tapi nyasar ke sini tuh, Pulau Kapuk. Pokoknya tidur, dan hati-hati ya Pak. Karena memang nanti ada tidur yang waktu tidur yang dilarang oleh Rasul. Nanti menurut penelitian ternyata memang banyak mudorotnya. Bukan malah tambah segar, tapi tambah loyo. Dan imunitas manusia itu menjadikan
nggak punya imun gitu, mudah terserang oleh penyakit. Bahkan menyebutnya dalam penelitian itu mudah pikun. Dan banyak penyakit-penyakit degeneratif yang itu proses penyembuhannya panjang dan lama, dan itu butuh pengobatan yang panjang. Itu disebabkan karena apa? Menjadi kekebalan tubuhnya itu semakin tipis. Itu karena tidur di waktu yang dilarang. Ada 3 waktu tidur yang dilarang. Pertama, selepas subuh sampai waktu syuruk, itu dilarang. Karena memang Allah sedang menurunkan bala, tapi sekaligus Allah sedang menurunkan rahmat dan rizkinya. Yang kedua, dari ba'da asar sampai matahari terbenam, maghrib. Itu sama. Itu setan lagi tanduk-tanduk kejahatannya muncul tuh di situ. Nah, yang ketiga, dari waktu ba'da maghrib sampai isya, itu waktu yang dilarang. Kalau bisa jangan tidur di waktu itu. Walaupun bagaimana upayakan, walaupun ngantuk kayak apa, kecuali kalau lagi dalam keadaan kurang fit, nggak sehat, itu urusan lain. Tapi kalau badan kita sehat, jangan kita tidur di waktu itu. Udah banyak penelitiannya ya. Bukannya tambah seger, tambah loyo Pak. Mudah konon terserang penyakit, itu menurut penelitian ya. Nah, oleh sebab itu kita tidur boleh, tapi di waktu yang premium, yang baik. Yang pertama, waktu tidur yang terbaik itu habis isya tidur. Makanya Rasulullah itu kalau di hari-hari biasa nggak pernah yang namanya ada kegiatan, apalagi pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, ya main ceplek, mati kok. Itu nggak akan pernah. Jadi Rasul itu untuk ngaji aja nggak pernah Pak ba'da isya, kecuali kalau bulan-bulan yang memang diperintahkan oleh Rasul untuk ya qiyamul lail dan lain sebagainya, itu dilarang tuh waktu itu ya. Tapi kalau yang pertama, waktu yang terbaik itu yaitu tadi, jadi Rasul itu cepat tidur cepat bangun. Dan Rasul kan istirahatnya atau tidurnya nggak terlalu lama sebetulnya ya. Jam 2 udah bangun beliau itu. Cukup, itu udah cukup. Asal memang tidur yang berkualitas gitu kan. Yang kedua, tidur yang sangat dianjurkan itu adalah setelah kira-kira pukul, kalau dalam bahasa hadis itu qailullah. Qailullah itu waktu antara jam 10 atau tengah 11 sampai menjelang duhur. Itu waktu terbaik. Tapi bagi bapak ibu yang masih aktif kerja, ya jangan tidur di kantor. Ini tidur yang waktu baik katanya, terus tidur, ya kacau juga. Ya kecuali yang pensiunan kayak kita ini, itu kalau bisa, kalaulah mau tidur nanti setelah ngaji ini, jadi pas tuh selesai pulang tidur, itu boleh. Itu waktu terbaik. Dan yang ketiga, waktu yang terbaik itu selepas duhur sampai menjelang asar. Itu waktu yang sangat dianjurkan gitu ya. Itu membuat badan kita fit dan lain sebagainya. Makanya kalau ada orang yang tidur di waktu-waktu yang terlarang, salah satunya penelitiannya konon menjadi punya penyakit namanya insomnia. Artinya apa? Susah, maka justru malah susah tidur. Itu ya, memiliki penyakit susah tidur. Jadi Bapak dan Ibu, mari bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan yang sehingga betul-betul kita sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu pulau takwa. Nah, mengapa kok banyak orang yang nyasar? Pertanyaannya, mengapa banyak orang yang nyasar? Karena mereka ini yang nyasar, saudara-saudara kita yang pada nyasar itu karena, mohon maaf, bukan siam atau saum, tapi mereka baru sekedar puasa. Nah, apa bedanya? Kalau puasa ini berasal dari bahasa Sangsekerta atau disebut bahasa Kawi ya. Upa fasa, upa itu artinya dekat, fasa itu artinya hidup. Jadi orang yang puasa itu memang inginnya instan, cepat. Kalau bisa matahari itu ditarik Pak, agar cepat maghrib gitu ya, cepat berbuka gitu kalau bisa tuh orang yang puasa. Atau dalam
bahasa ini juga artinya upavasa itu artinya memaksa diri. Ya karena memaksa diri, orang yang puasa karena memang tidak makan dan tidak minum saja. Dia hanya sifatnya lahiriah, dia tidak makan dan tidak minum. Tapi tidak menjaga yang memang harusnya dijaga begitu. Nah, oleh sebab itu karena dia memang terpaksa, ya ketika berbuka, mohon maaf, balas dendam. Kayak anak-anak kita ini kalau berbuka itu kan, kalau di masjid bukanya itu kan disajikan semua ya Pak. Ada makanan ini, makanan itu udah luar biasa. Tangan kanan megang combro, tangan kiri tahu goreng, mulutnya itu udah ngunyah arem-arem Pak. Udah luar biasa, udah nggak peduli. Orang bapaknya ngingetin aja, Mas, adek, kalau berbuka itu tuh ada kurma kan, sunahnya pakai kurma. Iya Pak, kurma sunnah tapi gorengan wajib katanya gitu. Jadi kalau berbuka katanya nggak ada tahu goreng, nggak ada bakwan goreng, nggak ada arem-arem, rasanya kurang mantap gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau yang model begini, mohon maaf, tidak akan mampu membentuk perilaku dan kepribadian. Apalagi mau merubah, ya kalaulah ada berubah sedikit Pak. Sebelum Ramadan pelit, selesai Ramadan medit, itu berubahnya sedikit ya. Sebelum Ramadan malas, selesai Ramadan beler. Nah, Ibu Bapak, karena Pak ini puasa Pak. Baru pada tataran fisik memang dia dipaksa untuk tidak makan, tidak minum bisa. Tapi mohon maaf, mulutnya nggak dipuasakan, matanya nggak dipuasakan. Karena nanti menurut Imamul Ghazali itu tingkatan puasa kan ada 3 ya. Tingkatan yang umum itu namanya saum am, saum umum, artinya dia tidak makan, tidak minum saja. Tapi yang lain nggak dipuasakan. Matanya nggak dipuasakan, mulutnya nggak ngomongnya masih sembarangan, telinganya nggak dipuasakan. Itu. Nah, yang kedua tingkatannya namanya saum khusus, kata beliau itu. Khusus itu apa artinya? Di samping memuasakan tidak makan dan tidak minum, mulutnya dipuasakan untuk tidak ngomong yang buruk, matanya dipuasakan untuk tidak melihat yang buruk, hanya melihat yang baik-baik, telinganya dipuasakan juga untuk apa? Mendengar, hanya mendengar yang baik-baik saja. Nah, yang paling hebat itu Pak, yang ketiga namanya saum khususul khusus. Khususul khusus itu di samping dia tidak makan, tidak minum, panca inderanya dipuasakan ya, panca inderanya, mata, telinga, mulut, hidung, semuanya dipuasakan. Tapi yang hebat lagi nanti yang khususul khusus, pikiran dan perasaannya juga di hatinya dipuasakan. Dan di samping itu dipuasakan, produktif seperti hari ini tuh. Sebetulnya Bapak pilihan nih, bisa tidur, bisa pergi ke sini. Tapi Bapak tidak memilih tidur, walaupun ada dalil yang menyebutnya itu sebagai hadis, padahal bukan ya. Tidurnya orang ibadah itu, tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu bukan dalil. Itu namanya mendalili amal. Bagaimana bukan mengamalkan dalil, tapi mendalili amal, gitu ya. Nah, kita, ya kalau mohon maaf nih, kalau siam beda Pak. Makanya siam itu hanya orang yang beriman. Makanya perintahnya khusus, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kata-katanya menggunakan siam. Karena apa? Kalau siam itu artinya menjaga, mengendalikan, mengarahkan. Apa yang dijaga? Diri kita dari hal-hal yang tentu menjaga apa yang diingini oleh setan dan hawa nafsu, hanya mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya
siam. Tapi mohon maaf, kalau puasa itu sebetulnya yang paling hebat itu puasa itu ini Pak. Tuh, itu yang paling hebat puasa tuh dia. Ular. Ya Pak ya. Ular Pak yang paling hebat puasa itu. Ular kalau puasa berapa lama? 40 hari 40 malam. Dulu saya waktu di kampung ini habis sekolah itu kerjaannya dua. Kalau nggak nyari kayu bakar, nyari rumput. Rumput untuk makan kambing, kambingnya nanti dimakan sama kita. Setelah itu kalau nggak nyari kayu bakar untuk masak ibu kita. Nah, begitu kita nyari kayu bakar, masuk semak-semak, ada ular yang lagi diem saja. Itu dia lagi puasa Pak. Tapi kalau puasa itu hanya fisik. Tujuannya apa? Ganti kulit. Pada hari ke-35 itu ular kulitnya sudah mulai mengelupas. Nah, hari ke-40-nya itu sudah mengelupas semua, sudah ganti yang baru. Ibu kalau mau sekedar kulitnya glowing katanya, biar kulitnya ganti jadi muda lagi gampang. Puasa 40 hari 40 malam, bilang sama suami sama bapak, Pak, saya mau puasa biar saya tambah muda lagi. Saya masuk kamar, kunci, tidak makan, tidak minum, tidak kena sinar. Nanti hari ke-40 ibu udah ganti kulit tuh. Tapi kulitnya seperti apa walau alam saya nggak tahu. Jadi Bapak Ibu hanya fisik. Pertanyaan saya, ketika ular sudah puasa nggak makan nggak minum, perilakunya berubah nggak Pak? Kenapa nggak berubah? Ya karena ular ini memang binatang buas, nggak akan pernah berubah dari takdir Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau manusia itu awalnya baik, makanya nanti dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia adalah yang terbaik. Jadi manusia itu memang awalnya baik. Walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah itu memuliakan bani Adam. Makanya Bapak Ibu, ketika nanti kita pulang ke hadirat Allah harus dalam keadaan baik pula, jangan dalam keadaan kotor. Maka yang diperintahkan oleh Allah kita ini menjalankan siam, bukan puasa. Itu ya. Mari juga kita membiasakan menggunakan kalimat yang diredaksikan oleh Al-Qur'an. Kita jangan suka menyebut puasa karena ada bahasa yang terbaik yaitu siam. Itu bahasanya Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin lihat tingkatannya begitu dalam Al-Quran ataupun hadis, tadi kalau bicara hanya puasa itu nanti ada istilah-istilah yang hilir mudik di kita. Yang pertama, kita sering mendengarkan namanya yang dimaksud dengan al-himyah. Himyah itu artinya berpantang, berpantang. Makanya nanti dalam bahasa hadis, al-batnu asludda wal himyatu asluddawa. Perut itu adalah rumahnya penyakit dan berpantang artinya melaksanakan puasa begitu. Obatnya ini rumusnya dari dokter Al-Haris bin Kaldah, salah seorang dokter yang ditugasi oleh Raja Muqawqis untuk merawat Rasul pada saat itu. Tapi dokternya nggak laku karena Rasul dan para sahabat nggak pernah berobat. Artinya sehat ya. Rasul kan sepanjang hayatnya sakit yang keras itu hanya sekali ketika beliau menjelang wafat. Jadi sepanjang hayatnya itu beliau badannya di samping sehat bugar. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya sihah wal afiyah, artinya sehat tapi bugar. Jasmaninya sehat tapi rohaninya juga sehat. Itu namanya sehat wal afiyah, sehat dan bugar. Mudah-mudahan Bapak Ibu di samping sehat juga bugar. Kalau orang sehat wal afiyah itu produktif Pak akhirnya. Bukannya sekedar sehat saja. Sehat kalau loyo gimana tuh? Sehat tapi loyo begitu ya. Sehat itu tidak bergairah, nggak bergirah. Sehat itu tapi tidak semangat dia. Itu namanya al-himyah.
berpantang. Jadi kalau ada orang mau operasi, dia disuruh puasa dulu, itu namanya himyah, berpantang. Yang kedua imsak, ini munculnya kalau bulan Ramadan, kira-kira 10 menit menjelang waktu masuk subuh ya. Pengurus menyebutnya imsak, imsak. Apa itu imsak Pak artinya? Sama puasa, tapi tahan. Menahannya itu artinya, apakah ketika orang di masjid ngomong imsak itu masih boleh makan nggak? Masih. Tapi memang orang ini imsak itu artinya menahan. Kalau bahasa kita diet. Bukan nggak boleh makan, tapi makannya diatur. Bapak nggak, misalnya habis periksa ke dokter, terus Bapak bukan nggak boleh makan nasi, Bapak boleh makan nasi, tapi nasinya ditaker, sehari ini hanya berapa gram. Atau boleh Bapak makan nasi, tapi nasinya dianjurkan nasi merah begitu ya, beras merah gitu. Bapak bukan nggak boleh minum pakai gula, tapi gulanya pakai tropicana begitu. Itu puasa juga Pak. Artinya itu dalam bahasa agama namanya imsak atau bahasa ahli gizi dan kedokteran itu disebutnya sebagai diet. Itu ya, bukan nggak boleh makan, boleh tapi diatur. Ini puasa tapi dalam versi ilmu saja, secara ilmiah, nggak ada kaitannya dengan ibadah kita. Mau melanggar nggak ada hubungannya dengan dosa dan tidak, tapi kalau melanggar ya paling penyakitnya kambuh begitu. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan syariat. Karena apa? Ini hanya berdasarkan ilmu yang diketahui oleh para ahlinya. Sehingga untuk tujuannya untuk apa? Fisik, agar badan sehat. Tapi kalau ini beda, namanya asyam, menggunakan kalimatnya siam. Itu dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu. Jadi sekaligus ayat ini menunjukkan tujuannya juga gitu ya. Jadi yang dimaksud siam dalam bahasa Arab itu artinya menahan, mengendalikan, menjaga. Itu artinya. Jadi bahkan betul-betul diatur. Ini puasa tapi secara syar'i ya. Kalau siam itu puasa tapi secara syar'i. Waktunya diatur, jumlah harinya diatur begitu. Kaifiatnya diatur, kapan boleh makan, kapan tidak, kapan sudah boleh sahur dan sebagainya, kapan sudah boleh buka begitu, itu diatur. Dan waktunya ditentukan. Hanya 29 atau 30 hari. Untuk tahun ini kita akan melaksanakan 30 hari. Waktunya dibatasi. Ya, yang tujuannya ditentukan juga untuk menjadi orang yang bertakwa. Nggak ada hubungannya dengan sehat atau nggak sehat, tidak. Kalau yang ini hubungannya agar sehat, tapi ini kalaulah Bapak siam tapi sehat itu bonus. Bapak siam terus kok tenang hidupnya itu bonus. Tapi tujuan utamanya secara syar'i di sini la'allakum tattaqun. Jangan kita terperdaya dengan yang tadi. Jadi kalau kita berniat melaksanakan siam itu bukan karena badan saya jadi enak, terus badan saya jadi apa itu sehat, itu nggak perlu kita anu sendiri. Karena apa? Itu udah otomatis. Jadi nggak perlu. Nah inilah dalam bahasa agama puasa tapi secara syar'i. Yang lebih berat yang di atas namanya saum. As-saum itu lebih berat lagi karena apa? Puasa tapi secara hakiki. Ini waktunya lebih panjang. Sepanjang hayat kita. Kalau mau dihitung maksudnya setelah nanti selesai siam pelatihan yang 30 hari itu, begitu nanti masuk waktu Syawal, kita melaksanakan saum kesananya itu. Puasa secara hakiki. Kenapa puasa secara hakiki? Karena memang di situ tidak ditentukan karena apa?
Ini ayatnya di dalam surah 19 ayat 26. Ibu bapak bisa lihat, fakuli washrobi wa qarri ainan fa imma taroyinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Maka makan, minum, dan bersukacitalah kamu. Kita boleh makan, Pak. Kita boleh minum nanti setelah bulan Syawal, kan? Boleh makan, boleh minum. Tapi yang tidak boleh, makanan yang haram. Makanan yang bukan haknya, begitu. Ini orang geragas. Waktu puasa, waktu saum secara syar'i, bulan Ramadan berhasil. Yang halal saja nggak suruh makan, dia taat. Begitu selesai itu nggak taat, Pak. Kumat, hidupnya geragas. Ibu tahu geragas ya? Yang tahu geragas orang sana aja. Artinya apa aja? Orang geragas itu maksudnya yang seharusnya nggak dimakan, itu geragas namanya. Ya, ditugasi untuk ngemas apa itu? Ngemas minyak, kan? Harusnya seliter. Yang berapa itu diminum. Manusia hari ini doyan Bu. Makanya jembatan pada rubuh, jembatan pada ambruk itu rupanya geragas karena batu aja dimakan, apalagi pasir dimakan, aspal diminum, minyak diminum. Hancur negeri kita ini karena apa? Nggak saum tuh orang. Mungkin waktu siam berhasil, tapi waktu saum gagal dia itu. Nah, oleh sebab itu Ibu, saya pernah tugas di kamar jenazah cukup lama. Saya pernah juga di hutan belantara, sering ketemu binatang yang sudah mati lama, baunya busuk. Tapi seingat saya, bau yang paling busuk itu bangkai apa, Bu? Ternyata bukan binatang, ternyata bangkai manusia yang busuk itu. Saya pernah memandikan orang yang meninggal itu karena nggak ketahuan, keluarga apa itu rupanya sendirian, dia tinggal di rumah sudah bengkak begitu, baru dipanggil orang rumah sakit karena orang tetangga nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Hanya dipanggillah petugas rumah sakit untuk ngambil, dimandikan di rumah sakit. Itu ternyata begitu dicek sudah 3 atau 4 hari meninggal. Itu baunya luar biasa. Jadi memang jenazah atau bangkai yang paling bau manusia. Kenapa, Pak? Geragas. Apa aja dimakan, Pak. Mohon maaf nih, kalau binatang kayak kambing, apa itu ya yang dimakan yang sesuai dengan fitrahnya aja. Nggak mau macam-macam ya. Ya daun dan lain-lain begitu ya. Nah, oleh sebab itu, Pak, saum itu adalah lebih berat karena puasa secara hakiki dan ini waktunya sangat panjang. Setelah kita latihan di-upgrade terus, setahun sekali kita di-upgrade lagi agar saumnya sepanjang masa ini menjadi baik. Memang waktunya nggak diatur karena sepanjang hidup kita ini. Nah, fakuli inni nadartu lirrahman, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Rob yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara. Apa itu? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan pernah berbicara hal-hal yang buruk. Ini sebetulnya ayat berkaitan dengan Ibunda Maryam yang mohon maaf tidak disentuh oleh laki-laki tapi dia hamil. Maka bagaimana menjaga agar dia kehormatannya tetap baik? Dia puasa, tidak sembarangan. Nah, kalau kita ingin tetap menjadi orang mulia, bahagia, itu disuruh banyak melaksanakan saum, tidak sekedar siam. Kalau siam ada waktunya, Pak, bahkan ada waktu lebarannya dan lain sebagainya. Ada THR-nya, tunjangan hari ribut ya. Nah, begitu. Jadi kalau saum sepanjang hayat kita. Dan itulah disebutnya dengan puasa secara hakiki. Nah, oleh sebab itu, kenapa? Karena ketika kita melaksanakan siam dan saum, itu yang dirubah bukan hanya fisik, Bapak Ibu, tetapi yang dirubah jelas
Kalau siam atau saum, jasmaninya jelas. Ya, tidak makan, tidak minum. Yang selama ini makanan apa aja masuk, tapi diatur hari ini. Makanan yang selama ini Pak tertumpuk di bawah kulit, di bawah tulang, yang dirubah menjadi glikogen itu katanya, walaupun Bapak nggak makan 3 bulan pun masih bisa tetap hidup. Katanya ya. Karena apa? Di dalam bawah tulang kita ini tersimpan makanan yang dirubah dalam bentuk glikogen itu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan siam atau saum, maka itu baru didistribusikan sehingga menjadikan luar biasa. Yang kedua, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan siam atau saum dalam konteks jasmani, maka terjadi detoksifikasi katanya. Penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh Bapak Ibu itu dirontokkan. Gitu. Jadi makanya kalimat sumu tasihu, puasalah kalian menjadi sehat, itu benar adanya. Karena memang selama ini Bapak dan Ibu seringkali manusia itu sulit untuk mengaturnya. Makanya hanya dengan puasalah, hanya dengan saumlah bisa mengendalikan itu dengan baik. Apa itu? Makanya tadi ada sebuah rumus, al-batnu asludda wal himyatu asluddawa. Perut itu rumahnya penyakit. Kita ini seringkali membatasi susah. Jadi nggak ada istirahatnya itu Pak. Mesin kita ini di dalam tubuh kita. Karena apa? Makanan masuk terus, digiling terus. Nah, hari ini kita udah mulai istirahat. Apalagi nanti jam 11 kan udah habis tuh. Karena secara teoritis kan begitu 8 jam katanya baru selesai habis tuh. Waktu 4 jam masih di perut nih, lambungnya. Begitu di usus halus kira-kira 4 jam juga. Begitu 8 jam selesai. Berarti nanti kira-kira jam 11-an baru total habis, istirahat full sampai dengan nanti kita berbuka, maka menjadi begitu luar biasa sehat ya. Itu fisiknya, jasmaninya itu. Tapi juga harus dipuasakan rohaninya untuk tetap taat kepada Allah. Jadi rohaninya juga harus dipuasakan, bukan sekedar tadi. Ya, makanya Imamul Ghazali menyatakan, mari kita melaksanakan saum atau siam yang ini bukan hanya memuasakan fisik saja, tapi panca indera kita dipuasakan, ruhiyah kita dipuasakan. Ya. Yang berikutnya akal dan hati yang juga dipuasakan. Inilah yang tentu disebut dalam bahasa agama namanya siam atau saum itu. Maka ketika ini sudah dipuasakan semua, akalnya dipuasakan, nggak boleh berpikir yang kotor. Yang kedua, hatinya juga begitu. Nggak boleh memiliki hati yang kotor. Dan bahkan menurut Imamul Ghazali disuruhnya itu produktif. Di samping mulutnya nggak makan, nggak minum, atau nggak berbicara yang buruk, tapi digunakan untuk produktif. Untuk produktif apa misalnya Bu? Baca Quran, berdakwah, ngasih nasihat, itu kan produktif. Matanya memang tidak untuk tidur saja, karena itu hak mata juga kan. Tapi di samping dia nggak tidur, tapi digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Mulutnya ini Pak, lambene itu bukan sekedar kita nggak ngomong yang buruk, tapi mulutnya untuk membaca Al-Quran, berdakwah dan lain sebagainya. Begitu Pak. Ya, inilah menurut Imam Ghazali yang disebut dengan saum khususul khusus tadi. Memuasakan fisiknya, memuasakan rohaninya, memuasakan hati dan pikirannya. Karena memang yang harus dikendalikan akal dan hatinya ini Pak. Karena memang katanya kan orang sakit itu bukan karena ini. Kan nggak ada rumus yang menyatakan makanan membuat tubuh kita sakit, itu nggak ada. Kan ayat Al-Qur'annya begitu ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton, begitu ya. Wahai segenap manusia, makan apa yang ada di langit dan di bumi ini. Tapi syaratnya apa Pak? Halalan, halal. Baik dalam sisi syar'i.
Yang kedua thayyib, baik dalam sisi ilmu, maksudnya sesuai dengan ahli gizi, apa ini bergizi atau enggak, kedaluarsa atau tidak. Dan yang ketiga, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Dan yang menyumbang orang sakit itu dari makanan itu karena tadi, mungkin karena nggak halal, mungkin karena nggak thayyib, mungkin berlebihan. Tapi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab namanya Atibun Nabawi, kalau bisa Bapak Ibu memiliki kitab ini. Bukunya kecil, kira-kira segini, halamannya nggak banyak, harganya murah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu luar biasa itu buku. Di situ yang paling menyumbang kalaulah dari makanan itu karena apa? Karena berlebihan. Gitu, karena berlebihan. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak dan Ibu, Ramadan ini saatnya untuk bagaimana kita mengistirahatkan fisik kita ini dari aktivitas yang memang tidak berguna, dalam pengertian makanan-makanan yang ditimbun yang pada akhirnya menyebabkan penyakit. Nah, hari ini didistribusikan dengan baik sekaligus untuk mendetoksifikasi kuman dan penyakit. Makanya badan saya, badan kita semua menjadi sehat. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, agar siam Ramadan kita ini, saum yang akan kita jalani secara hakiki ini berhasil, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari input kita ini baik, prosesnya baik, outputnya baik, atau bahasa kerennya outcome-nya. Ya, ada 4 tahapan. Yang pertama, kalau dalam bahasa agama sering input itu disebut mabda. Mabda itu berasal dari kata bada'a. Bada itu artinya mulai. Mulainya kita harus benar. Ini sudah diawali dulu tanggal 1 Ramadan. Mabda itu dimulai dari persepsi yang benar, bahwa kita melaksanakan saum itu bukan karena agar sehat, badan kita nyaman, tenang, bukan. Jadi saum itu mengikuti perintah Allah secara syar'i dan tujuannya agar menjadi orang bertakwa, begitu. Makanya ini dalam hadis ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan siam atau saum dengan imanan, penuh dengan keyakinan, ikhlas, karena Allah, bukan karena yang lain, penuh dengan wahtisaban, perhitungan, ilmu maksudnya ya, sesuai dengan tuntunan Rasul, begitu. Bagaimana caranya? Ya agar iman, niat kita karena Allah ikhlas, dan ilmu yang kita miliki, itulah inputnya harus begitu. Namanya mabda, mulainya harus benar. Insya Allah ini sudah benar mulai kita ya. Yang kedua, proses, atau dalam bahasa lain namanya manhaj, cara. Caranya harus mengikuti Rasul. Kalau ini, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Manhaj itu dalam bahasa lain cara. Caranya harus mengikuti Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, ikuti aku, maksudnya berittiba, mengikuti tuntunan Rasul. Bagaimana Rasul menjalankan saum agar saum kita ini benar? Bukan sekedar saumnya, kita isi dengan qiyamul lail. Kita isi dengan qiyamul lail. Jangan sampai kita nggak sholat tarawih, walaupun misalnya nggak kebagian di masjid, ya udah laksanakan pada pertengahan atau sepertiga malam yang terakhir. Walaupun di bulan Ramadan Pak, sholat malam yang terbaik itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Karena Rasulullah berjamaah selama bulan Ramadan itu hanya 2 kali. Hari ketiganya ditunggu-tunggu, Rasul nggak hadir, datang-datang waktu subuh. Gitu ya. Jadi jangan terus ya merasa kalau
ada yang melaksanakannya di awal waktu kan, yaitu selesai sholat isya melaksanakan sholat malam. Silahkan, boleh saja. Di pertengahan juga boleh, tapi tetap yang terbaik pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau sudah melaksanakan di awal, ya nggak usah ada pertanyaan lagi. Nanti bangun sholat malam lagi boleh nggak gitu? Itu nggak usah ada kata-kata itu. Karena apa? Ya sama, mau dilaksanakan di awal, di pertengahan, di akhir juga silahkan. Kita nggak usah nambah-nambah yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan bangun malam itu tidak harus sholat, Pak. Bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa, bisa dengan banyak hal. Yang berikutnya tadarus. Mari kita pastikan bahwa kita ini melaksanakan tadarus, karena bulan Ramadan ini merupakan syahrul Quran, bulannya Quran. Ya, kita punya target untuk mengkhatamkan Quran. Yang berikutnya taklim seperti ini. Walaupun di belahan sana ada yang libur. Jadi pada apa? Tawakuf kalau bahasa lainnya. Apa itu? Libur, kan ada penutupan pengajian. Kita nggak ada. Kita ya tetap taklim, karena justru ini lebih intensif kalau bisa ya. Nah, jangan lupa harus diikuti dengan iktikaf. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak bisa iktikaf di 10 hari yang terakhir, tapi mulai dari awal Bapak Ibu sudah mulai iktikaf. Makanya kita iktikaf itu nggak harus full. Artinya bisa beberapa saat, 1-2 jam juga boleh. Makanya ketika Bapak masuk masjid melaksanakan sholat tarawih itu masuk jam berapa kira-kira? 6:30, jam 7, keluar jam 9. Itu udah 2 jam tuh. Dikalikan 30 hari misalnya. Makanya begitu kita masuk masjid, tentu baca doa apa? Masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu kita mau duduk, niat dalam hati kita beriktikaf selama saya di masjid. Nah, itu kalau dikumpulin udah berapa lama tuh. Dan jangan lupa nih, nanti di akhir kita harus membayar namanya zakat fitrah. Sebab kalau tidak, ya pahala kita itu melayang-layang begitu ya. Inilah sebagai penyempurna kita di dalam menjalankan siam Ramadan. Dan inilah prosesnya, dan outputnya ini takwa. Nah, takwa yang sederhana disampaikan oleh Allah ada 4 karakternya. Itu di dalam surah 3 ayat 134. Ini takwa yang dalam konteks outputnya apa itu? 4 karakter. Yang pertama kata Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang senantiasa mendermakan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Maksudnya jiwa sosialnya terbangun. Itu ciri orang bertakwa tuh. Yang kedua, wal kadiminal ghaidha. Apa? Mampu menahan amarah. Al-kadim dalam bahasa agama itu artinya menekan sesuatu sehingga tidak bisa keluar. Jadi kalau ibu lagi ngerebus air sampai panas derajatnya sampai 100, ibu bagaimana agar air itu enggak tumpah? Maka ditutup rapat. Menutup rapat walaupun di dalamnya bergejolak, itu yang penting enggak sempat keluar kata-kata buruk. Itu dalam bahasa agama namanya al-kadim. Mampu menahan amarah. Terus yang ketiga, wal afina anin nas, mampu memaafkan saudara kita yang mungkin karena kekhilafannya, enggak ketidaktahuannya, kita maafkan. Nah, yang keempat, ini yang enggak berat. Wallahu yuhibbul muhsinin, tetap berbuat baik walaupun orang itu mendolimi kita, dalam konteks kawan kita ya. Karena Pak, perbuatan baik yang sesungguhnya adalah berbuat baik kepada orang yang mendolimi. Kalau kita berbuat baik kepada orang berbuat baik itu sih bisa jadi bukan kebaikan, bisa jadi karena hanya balas budi saja. Tapi kata Rasul, perbuatan baik yang sesungguhnya yang dilandasi takwa adalah perbuatan baik tapi kepada orang yang mendoliminya. Itu 4 karakter hasil daripada output orang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 134 itu. Nah, tapi nanti outcome-nya itu, keluarannya yang harus kita praktekkan sehari-hari, hasil akhirnya itu adalah surah 3, surah Ali Imran ayat 16 dan 17.
Ya, ayat 16 dan 17. Nanti kita akan lihat uraiannya ya. Kita nggak usah penjelasan di sini karena nanti di akhir ada uraiannya. Inilah kira-kira Pak, apa ya istilahnya sistemnya agar kita ini betul-betul sukses di dalam menjalankan siam atau saum yang itu akan merubah kita dalam hidup ini. Karena memang momentum yang terbaik untuk merubah hidup kita menjadi orang yang sukses, mulia dan bahagia Ramadan. Ketika Ramadan gagal, yang lain mohon maaf, udah sulit kita harapkan. Makanya jangan sampai kita lepas. Rasul kan mana berpesan, sungguh celaka bagi siapa saja yang dilalui dan dilewati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan magfirah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek di dalam berbagai literatur baik Al-Quran maupun hadis, magfirah itu puncaknya manusia sebagai orang yang ingin mulia dan bahagia. Ketika manusia itu mendapatkan magfirah, maka yang lain akan mudah. Jadi dalam Al-Quran itu kan surah 22 ayat yang ke-50 Allah berfirman begini, falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu warizqun karim. Tuh, makanya puncak segala kemuliaan itu adalah magfirah. Makanya nanti di dalam kitab Al-Adkar kayak Imam Nawawi, sumbernya malapetaka dalam hidup, sumbernya penyakit dalam hidup, apalagi sumbernya kesengsaraan dalam hidup itu satu, kata beliau. Apa itu? Dosa. Makanya sumbernya penyembuh juga satu. Apa itu? Magfirah, karena dia beristighfar kepada Allah. Begitu. Nah, ketika kita sudah tahu ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling efektif untuk mendapatkan magfirah, ampunan. Karena begini, mohon maaf nih, kalau bulan yang lain ada orang yang misalnya melakukan dosa besar, terus dia mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu yang diampuni yang taubatnya itu tadi, yang lain enggak. Hanya itu. Artinya bulan yang lain pun Allah akan mengampuni dosa, tapi yang diampuni yang disebut saja, yang tidak disebut, oh masih mempret itu, masih banyak dosa yang kececer, masih banyak dosa. Tapi bulan Ramadan tidak, kita nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu nyebut satu-satu, itu sudah dihapus oleh Allah. Apa dalilnya? Hadis Rasul, man soma ramadona imanan wahtisaban ghufirallahu, nggak berhenti hadisnya, ma taqaddama min dambi. Itu kata Ibnu Katsir begitu. Jadi Ibnu Abbas juga menyatakan begitu. Barang siapa yang melaksanakan saum dengan penuh keimanan tadi dengan ikhlas karena Allah, wahtisaban dan perlu berhitungan, ghufirallahu, akan diampuni ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang lalu. Jadi Pak, betul-betul bisa bersih. Betul Pak, bisa bersih betul. Ketika manusia itu bersih, hidupnya mesti enak, hidupnya itu mesti indah, bahagia. Karena apa? Itulah sumber kesulitan dalam hidup, sumber masalah dalam hidup itu satu. Begitu Bapak dan Ibu mendapatkan magfirah, udah terselesaikan semua. Setelah Allah memberikan magfirah, apa ayatnya di situ? Warizqun. Allah akan memberikan rizki. Kalau boleh saya tanya, rizki itu apa Pak? Kalau orang klender ngomong, rizki itu duit Pak, rizki itu harta. Iya, itu bagian kecil. Tapi rizki itu apa? Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lain, bukan hanya manusia, yang itu sifatnya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, yang itu dibutuhkan oleh semua manusia. Jadi ketika manusia itu diberikan rizki oleh Allah, karena apa? Sehat itu rizki,
Waktu luang itu rizki. Apapun di muka bumi ini yang dibutuhkan oleh manusia itu namanya rizki. Dan ingat Pak, ketika Allah sudah memberikan rizki, apa ujung ayatnya? Karim, orang itu pasti akan mulia. Itu baru sukses di dalam menjalankan siam Ramadan. Nah, kita planningnya sampai di situ enggak? Atau ya kayak kemarin, udah yang penting puasa-puasa, ya kita mah gini-gini aja. Pernah enggak kita mengevaluasi ada apa setelah Ramadan itu? Atau ya biasa-biasa saja? Padahal Ramadan itu adalah wahana, momentum yang paling efektif untuk menjadikan manusia itu menjadi orang yang sukses, mulia dan bahagia. Ingat, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu Bapak Ibu. Nah, amaliyahnya secara singkat ini, mari. Apalagi ini sudah mulai masuk pertengahan, amalan yang seharusnya tentu bersungguh-sungguh mengisi amaliyah di bulan Ramadan. Dari awal terutama 10 malam yang terakhir, melebihi kesungguhannya pada malam-malam sebelumnya. Dalam hal sholat, tadarus, Al-Quran, berdoa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Aisyah radhiyallahu an menceritakan, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memasuki 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan tali pinggangnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi sekali lagi dalam riwayat Ahmad dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir yang tidak sama kesungguhannya dengan malam-malam selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menegakkan sholat malam dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Rasulullah bersabda, man qama lailatan qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan sholat malam atau Lailatul Qadar, mendapatkan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, begitu ya. Ketiga, melaksanakan iktikaf. Syukur-syukur bisa 10 hari yang terakhir, kalau tidak sudah mulai nyicil dari awal kemarin. Jadi ketika ibu masuk masjid melaksanakan apapun, terutama sholat tarawih, begitu duduk, saya berniat beriktikaf selama saya di masjid. Itu udah 2 jam sendiri Pak. Sesungguhnya Nabi melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelahnya dari Abdullah bin Umar. Yang keempat, membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menjumpai satu malam bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca pada malam itu? Nabi SAW bersabda, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ada redaksi yang lebih sahih nanti ya. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha mulia, lagi suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ibnu Katsir menyatakan, dan sangat dianjurkan, disunahkan memperbanyak doa pada setiap waktu dan terutama pada 10 malam terakhir. Di malam-malam ganjilnya, doa dianjurkan Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Jadi ada beberapa redaksi ya Pak, hanya beda perawinya. Tapi konon yang paling sahih yang dimuat di Majlis Tarjih itu yang ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni, yang nggak pakai karim. Yang pakai karim sahih juga, tapi setelah ditarjih maka lebih rojih yang ini. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, tuhibbul afa sungguh engkau mencintai orang yang minta maaf, fa'fu anni maka maafkanlah aku. Bapak Ibu nggak perlu menyebut satu-satu dosanya, asal baca doa ini semua dosa Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan Allah udah habis. Tuh, apa nggak hebat tuh? Kalau di bulan biasa harus nyebut satu-satu, emang kita ingat
Habis melakukan apa, tidak bisa. Makanya untuk menghabiskannya semua di bulan Ramadan, Allah hanya menyediakan bulan Ramadan untuk apa? Agar bersih. Inilah makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Kar tadi, sumber penyakit, sumber masalah, sumber berbagai persoalan di dunia, maaf, dosa. Begitu diret oleh Allah, dosanya dirontokkan, dilunturkan, kita diberikan kemudahan tadi, rizkun, ya, begitu maghfir rizkun, dan kita akan menjadi orang-orang yang mulia begitu. Diberikan kemudahan dalam berbagai hal. Nah itu Bu ya. Makanya nanti di majlis tarjih itu ada tuntunannya. Begitu Bapak selesai sholat tarawih, ada dzikir yang luar biasa. Didahului dengan ini dulu. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzubika minan nar. Itu 3 kali ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzubika minan nar. Setelah itu maka yang terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Bapak nggak usah terganggu dengan bacaan macam-macam kalau di masjid itu. Biarin aja, tapi kita fokus khusyuk dengan doa tadi. Zikirnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzubika minan nar 3 kali. Setelah itu 3 kali, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kalau ada orang jadi imam itu jangan begitu salam-salam langsung bangun lagi. Karena ada saat yang begitu luar biasa. Makanya imamnya itu duduk dulu sebentar. Jangan langsung. Iya, karena apa? Tarawih dalam bahasa agama itu santai namanya. Sholat santai, ini ngebut namanya. Itu Bu ya. Karena apa? Ini ada saat yang paling penting. Ingatkan itu para imam. Jangan langsung. Ibu bapak yang, karena apa? Mohon maaf, banyak orang yang nggak tahu. Doa ini langsung ditanya dari Ibunda Aisyah kepada Rasul, dan Rasul jawab, pertama agar kita dapat Lailatul Qadar, terus yang kedua agar dosa kita diampuni semua. Oh, gimana tuh? Makanya Rasul menyatakan celaka, 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 cilako, itu kata orang sana ya. Cilako, wah. Celaka bagi siapa saja yang sudah dilalui bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Bapak Ibu, nah yang berikutnya kelima, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah lainnya. Ini ya, sabda Rasul seperti itu. Karena apa? Nanti kita akan sampai kepada puncak kemuliaan manusia di dunia, itulah barokah. Hidup kita diberi berkah oleh Allah, kemudahan, keindahan, kebahagiaan, itu. Nah, kita juga akan sampai puncak kemuliaan manusia di akhirat, namanya magfirah. Apa itu? Diampuni dosanya. Kalau orang sudah diampuni dosanya, mesti masuk surga. Begitu. Itu akan sampai karena apa? Kesuksesan yang paling paripurna di akhirat, ya masuk surga. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lagi-lagi takwa. Untuk kita menjadi orang hidupnya berkah, ya takwa, tiketnya. Untuk menjadi kita hidupnya mendapatkan magfirah sehingga masuk surga, tiketnya takwa juga. Kalau begitu kesimpulannya apa Pak? Jadikan diri kita menjadi orang bertakwa. Maka ini kita kesimpulannya. Makanya perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika kita lahir di dunia namanya manusia, maka kita naik lagi begitu sadar muslim, komitmen dengan keislamannya menjadi mukmin, komitmen dengan keimanannya menjadi muhsin, dan baru yang paling tinggi namanya muttaqin. Dalam bahasa agama apa itu? Surah Al-Hujurat ayat 49 ya.
Apa itu? Surah Al-Hujurat ayat 13, surah 49 ayat 13. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagian akhir, nah ini begini. Makanya nanti begini Pak, enaknya kita kalau sudah punya modal nggak dari sini berangkatnya. Yang repot ini manusia ada langsung ke sini, itu susah. Kita ini diperintahkannya mulainya dari sini saja. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tatakun. Tuh, gampang orang beriman, nggak pakai repot-repot. Tapi seringkali manusia yang bikin repot, bahkan tambah bin ribed, pakai kolkolah lagi, kolkolah kubro, begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari. Nah, esensi takwa ini singkat saja. Esensi takwa itu karena apa? Intinya dua, amanu wa amilu solihah. Dalamnya iman, luarnya amal soleh. Ini orang takwa nih. Dalamnya iman, luarnya amal soleh. Ya. Nah, tapi kalau ada orang dalamnya ngaku beriman tapi nggak beramal soleh, itu namanya fasik atau dolim. Fasik itu artinya rusak, dolim itu gelap. Ada juga orang yang dalamnya tidak pakai iman tapi seolah-olah beramal soleh, itu munafik namanya. Ada juga dalamnya tidak beriman, luarnya nggak amal soleh, itu kafir. Jadi kita tidak ada pilihan tuh Pak. Apa itu? Dalamnya mesti iman. Kalau kita melakukan sesuatu dorongannya karena Allah, luarnya mesti amal soleh. Yang terakhir, nih yang terakhir, ayat yang tadi ya. Ini ayatnya tadi sudah saya bacakan. Kesimpulan dari ayat ini, maka inilah perilaku utama orang bertakwa. Hasilnya nanti outcome-nya iman semakin kokoh. Soleh secara ritual, selalu sabar dalam kehidupan, tabah ulet, berusaha selalu benar, jujur maksudnya orangnya ya, berusaha selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah, selalu berinfak, terbangun kesolehan sosial, selalu beristighfar, terbangun self control. Gak perlu orang lain ngingetin, diri kita ini udah sadar. Nah, yang ketujuh, bangun di waktu sahur, itu maksudnya istimror lil amal. Jadi amalan bulan Ramadan hari ini nanti akan kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Yang kemarin sholat jamaahnya rajin, bawa lagi tuh di bulan lain. Taklimnya rajin, bawa juga. Saum bawa juga, walaupun nggak saum wajib kan, sunahnya maksudnya. Tadarusnya juga jangan berhenti. Ini orang begitu selesai barji barbe, bubar siji bubar kabeh. Bu, nih amalan utama orang bertakwa itu apa? Sholat kalau bisa yang wajib tepat waktu dan berjamaah yang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nggak mau berjamaah pakai kerudung aja. Iya, ini perintah Allah, perintah Rasul ya. Yang berikutnya saum, mari kita tindak lanjuti. Maksudnya dengan saum sunnah. Bapak Ibu punya pilihan. Ada dalam yang rutin itu ada 3. Yang paling minim namanya Ayamul Bid, sebulan cuma 3 kali. Yang pertengahan Senin Kemis. Yang paling banyak Daud, itu 15 kali. Ya, kalau Universitas PCM ini ya yang tengah lah ya. Senin Kemisnya tadarus lanjut, selalu membaca Al-Quran. Syukur-syukur one day one juz, sehari 1 juz. Kalau di Perumnas saya di sana Klender itu sehari 3 juz. Juz melon, juz mangga, juz alpukat. Yang berikutnya zakat. Memang wajib zakat kita setahun sekali, tapi maksudnya infak, sedekah. Saya nggak punya duit, senyum. Iya, senyum aja. Orang pengurus masjid ke rumah ngasih edaran, senyumin dulu aja. Taklim lanjut terus gitu kan. Membaca, kita mari selalu membaca minimal 1 jam sehari. Jangan baca Kopingho.
Nah, yang terakhir, mari terus kita membangun kebersamaan berjamaah. Seperti ini nih. Kita harus punya komunitas. Komunitas PCM Harapan Jaya, PCA Harapan Jaya, komunitas apa lagi. Tapi yang selalu mendorong kita untuk menjadikan kita baik. Saya kira ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita sukses menjalani siam Ramadan sampai akhir. Dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Walaupun tadi di awal itu tulisannya, akankah Ramadan ini yang terakhir, tapi jawaban kita adalah mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Tapi beresi dulu nih Ramadan tahun ini. Kali lagi terima kasih, mohon maaf, dan mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua, yang pada akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang sukses, mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Bahagia kan Bu? Masih ragu kayaknya itu. Kita harus bahagia, harus menjadi orang yang mari kita gembira, ya. Mari kita senantiasa beramal soleh. Jadi maaf ya, Bapak Ibu yang pensiunan, tiada kata berhenti untuk beramal. Bapak Ibu boleh pensiun dari pekerjaan, tapi tiada kata berhenti untuk beramal. Terus beramal sampai kapanpun, gitu ya. Makanya tidak ada kata pensiun untuk beramal, ya enggak? Iya, jadi boleh jadi pensiun dulu. Makanya kalau kita ketemu, sama udah pensiunan, oh tidak. Justru kalau bisa lebih hebat. Itulah namanya ulama, usia lanjut makin aktif aja.